Ya, pemirsa, sepasang remaja pengendara motor asal Provinsi Riau ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan di pinggir jalan raya Cupak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Diduga korban kelelahan dan hilang kendali sehingga terperosok ke dalam parit dan menabrak pohon di pinggir jalan raya. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, merenggut nyawa 2 orang pengendara sepeda motor. Korban yang diketahui merupakan pasangan kekasih diduga kelelahan dan kehilangan kendali saat melintas di tikungan hingga akhirnya terperosok ke dalam parit. Korban yang melaju dari arah Kota Padang menuju Kota Solok diduga mereka hendak melakukan perjalanan arus balik menuju kampung halaman di Rokan Hulu, Riau. Salah satu korban diketahui bernama Sri Rahayu Wulandari, 16 tahun, yang berstatus sebagai pelajar, beralamat di Dusun Sumberjaya, Desa Bonotapung, Kecamatan Tandu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Ditemukan di dalam parit yang diduga telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kedua yang membawa kendaraan dan yang dibonceng meninggal dunia di tempat. Petugas kepolisian telah menghubungi keluarga korban untuk segera mengambil jenazah agar dapat dimakamkan. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Inilah ya pentingnya kita selalu menjaga kesehatan supaya tetap prima dalam berkendara. Kalau capek, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Kita menuju informasi berikutnya, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur kota Bandung, Jawa Barat membuat sungai di kawasan Gede Bage meluap pada Sabtu malam. Ya, akibatnya banyak pemudik yang terhambat karena jalan arteri Soekarno-Hatta tergenang banjir. Genangan air setinggi 50 hingga 70 cm di kawasan Gede Bage sulit dilalui kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Perjalanan para pemudik arus balik terhambat akibat banjir. Sejumlah pemudik mengaku tak mengetahui jika kawasan jalan arteri Soekarno-Hatta menjadi tempat langganan banjir jika terjadi hujan deras. Akibat banjir, banyak kendaraan roda 2 yang mengalami mati mesin atau mogok dan terjadi kemacetan yang cukup panjang. Puluhan ribu pemudik kereta api diberangkatkan dari stasiun Tugu, Yogyakarta usai berlebaran di kampung halaman. Jumlah keberangkatan pemudik diprediksi terus meningkat hingga malam nanti. Geliat arus balik libur lebaran terjadi di stasiun Tugu, Yogyakarta, Sabtu siang. Mayoritas penumpang kereta api ini akan diberangkatkan ke sejumlah kota besar, di antaranya Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Usai menghabiskan libur lebaran di sejumlah daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dari catatan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, hingga Sabtu siang jumlah penumpang kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Tugu berjumlah lebih dari 11.000 penumpang. Sementara untuk akumulasi jumlah penumpang yang diberangkatkan dari seluruh stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta telah mencapai 29.000 penumpang. Dan diprediksi akan terus meningkat hingga lebih dari 31.000 penumpang pada Sabtu malam. Dari stasiun Tugu, Yogyakarta, kami memberangkatkan sebanyak 11.000 pelanggan dan secara global di Daop 6 Yogyakarta kami memberangkatkan sebanyak 29.000 pelanggan dan ini akan bertambah terus hingga tengah malam nanti. Kami memprediksi akan memberangkatkan sebanyak 31.000 pada hari ini. Puncak kepadatan arus balik pemudik kereta dari Daop 6 Yogyakarta diprediksi akan terjadi pada Minggu 6 April 2025. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi di Jogja, kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Ini usai berlebaran di kampung halaman, para pemudik sudah mulai kembali lagi ke perantauan. Ya, sejak subuh tadi, Galuh juga pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini sudah ramai oleh pemudik. Ya pemirsa, ini dia kita lihat sama-sama para penumpang arus balik di stasiun Pasar Senen. Dan ini karena libur lebaran sebentar lagi usai, mereka kembali pulang ke Jakarta dan sekitarnya untuk melanjutkan berbagai aktivitas. Pada masa arus balik ini, stasiun Senen menjadi tempat favorit pemberhentian para pemudik
yang akan tentunya kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Puncak arus balik di stasiun Pasar Senen ini diprediksi terjadi pada atau dari 4 April hingga 6 April. Dan terlihat sejak pagi sudah banyak pemudik yang kembali ke Jakarta. Dan pemirsa, bagaimana situasi arus balik terkini? Sudah ada rekan Ismalia Meidasari di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ismalia, bagaimana situasi di puncak arus mudik khususnya di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat pagi Cikal, Galuh dan juga pemirsa. Pagi ini untuk situasi di Stasiun Pasar Senen ini sudah mulai cukup ramai didatangi oleh para pemudik yang kembali ke Jakarta untuk mungkin beraktivitas kembali, bekerja dan melakukan aktivitas yang lainnya. Dan memang juga Galuh, Cikal dan juga pemirsa, sedari pagi memang kami pantau setiap jamnya ini adanya penambahan para penumpang kereta api yang baru saja turun, khususnya turun di Stasiun Pasar Senen. Namun tidak sedikit juga Galuh dan juga pemirsa, tidak sedikit juga para penumpang kereta api ini yang masih terus melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen. Memang terlihat sedari tadi ini masih banyak antrian dari para penumpang untuk mencetak tiket ataupun juga memasuki peron untuk menaiki kereta yang mereka pesan. Dan memang diprediksi untuk puncak arus balik ini terjadi pada tanggal 4 April lalu hingga hari ini tanggal 6 April. Ini juga tercatat untuk penumpang kereta api yang turun di daerah operasional 1 Jakarta pada hari ini tercatat 50.000, dan untuk jumlah ini tentunya masih akan terus bertambah. Dan nantinya dari 50.000 penumpang ini akan turun di stasiun-stasiun besar di daerah operasional 1 Jakarta seperti di Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara dan juga stasiun-stasiun lainnya. Namun untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri ini tercatat sudah ada sekitar 18.000 lebih penumpang yang akan turun di Stasiun Pasar Senen. Dan untuk keberangkatan ini juga masih ada. Ini ada sekitar 20.000 lebih penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan dihimbau juga dari peningkatannya penumpang kereta api pada masa arus balik Lebaran ini dihimbau untuk para penumpang tetap berhati-hati, memperhatikan perjalanannya dan juga tetap menaati peraturan yang berada di stasiun maupun juga di perjalanan. Dan juga dihimbau untuk para penumpang kereta api untuk lebih teliti dan memperhatikan supaya tidak ada barang bawaan yang tertinggal di kereta. Kembali ke Anda, Galuh dan juga Cikal. Terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda. Ya, tetaplah bersama kami di Sindo Today.